Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman semuanya. Dalam video kali ini saya akan melakukan demo terkait penggunaan aplikasi Power BI Desktop, di mana kita akan mempelajari atau kita akan mempraktekkan yang pertama adalah transform data atau transformasi data, di mana kita bisa menambahkan kolom baru di luar dari data-data yang kita punya. Lalu di dalam kolom itu kita bisa menggunakan fitur calculate gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan visualisasi data, di mana teman-teman bisa menggunakan berbagai bentuk visualisasi, lalu teman-teman menggunakan fitur ada namanya rank gitu ya. Misalnya kita ingin mencari 3 produk yang paling banyak dibeli gitu ya misalnya, atau mungkin 3 karyawan yang masa kerjanya paling lama. Nah, itu kan kita perlu namanya rank. Lalu kita akan menggunakan fitur ada namanya slicer atau fitur filter gitu ya, di mana kita bisa menggunakan fitur filter berdasarkan misalnya tahun yang dikehendaki atau misalnya produk-produk yang kita tentukan saja untuk dilihat secara visualisasinya. Lalu kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaan relasi table gitu ya. Jadi antar table itu saling berhubungan. Lalu ada namanya kita melakukan format datanya terkait misalnya perubahan tipe data, lalu perubahan format data, apakah itu dalam bentuk currency dan lain sebagainya. Oke, baik, langsung saja saya ingin mendemokan. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman Power BI Desktop. Di sini teman-teman bisa memilih sumber datanya dulu. Kita pilih Excel Workbook. Nah, di sini misalnya kita pilih data penjualan dulu ya. Kita klik Open. Nah, di sini di dalam satu Excel ini bisa jadi terdiri dari beberapa sheet nih, teman-teman. Nah, teman-teman di sini kita coba checklist saja 2 data ini. Kita langsung melakukan transform data. Oke, di sini ada kolom-kolom dan row-row terhadap data yang kita punya. Di sini contohnya pada sales ini ada kolom region, country, dan lain sebagainya. Lalu ada order prioritas ini, ada namanya kolom 1, kolom 2. Nah, ini nanti kita akan mempelajari bagaimana sih kita mengganti nama kolom 1 dan kolom 2 ini menjadi kolom ID dan order prioritas dulu ya. Nah, di sini kita ada di menu transform. Nah, karena di sini penamaan kolomnya masih kolom 1 dan kolom 2, maka kita wajib mengganti nama kolom ini menjadi ID dan order prioritas. Bagaimana caranya? Nah, sebenarnya di modul praktikum itu teman-teman sudah bisa cek tuh bahan praktikumnya itu ada secara tutorialnya mengganti raw itu menjadi header-nya ya. Nah, caranya itu kita klik table ini, lalu kita klik use first row as header. Artinya apa? Kita menggunakan baris pertama ini sebagai nama kolomnya. Nah, seperti ini. Jadinya ID dan order prioritas ini menjadi nama kolomnya gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke sales. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa kolom. Nah, contohnya di sini ada unit sold, unit price, unit cost. Artinya apa? Ini adalah jumlah unit yang terjual, harga satuannya berapa, dan harga bebannya atau biayanya berapa. Nah, misalnya teman-teman diminta untuk melihat berapa sih total revenue dari masing-masing penjualan. Nah, kalau kita ngomongin revenue itu kan berarti pendapatan kotor ya, teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya? Karena kan di sini nggak ada nih informasi total revenue-nya. Maka kita perlu menambahkan satu kolomnya, satu kolom baru gitu lah ya, yaitu namanya total revenue. Lalu menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nilai itu diisi? Nah, kita harus perhatikan dulu nih teman-teman, apakah dari data yang kita punya ini bisa mengcover kebutuhan kita tadi. Misal tadi total revenue ya. Nah, kalau memang dari data ini kita bisa di-cover untuk mencari total revenue, maka kita hanya menggunakan kolom-kolom yang ada pada data ini. Berarti kan kalau kita berbicara tentang total revenue, secara rumusnya berarti
unit sold, unit yang terjual ini dikalikan unit price, harga per unitnya. Nah, begitu juga misal ketika ada pertanyaan bagaimana mencari total cost. Nah, begitu juga sama, berarti unit sold dikali unit cost. Nah, sekarang saya contohkan seperti ini. Kita ke add column, kita pilihnya namanya custom column nih, teman-teman. Nah, di sini kita custom column. Nah, di sini kita namakan misalnya total revenue. Nah, teman-teman bisa cari caranya itu bisa ketik seperti ini misalnya unit. Nah, nanti kan muncul nih unit sold. Bisa seperti ini atau teman-teman cari di available column ini. Nama kolomnya apa? Ternyata misalnya unit sold dikali unit price. Klik OK. Nah, maka jadilah total revenue. Nah, lalu kita tambahkan lagi misalnya total cost. Nah, di sini kita namakan total cost. Rumusnya gimana? Rumusnya sama. Unit sold dikalikan unit cost. Nah, maka jadi seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita mau cari nih total profitnya. Kalau tadi total revenue itu adalah laba kotornya, kalau berbicara profit berarti adalah laba bersihnya. Nah, kalau profit itu berarti apa? Secara logikanya, rumusnya seperti apa? Berarti kan total revenue dikurang total cost. Nah, itulah disebutnya namanya total profitnya. Nah, maka di sini kita ketik total profit atau total profit bebas ya, teman-teman. Nah, ini kita klik total revenue dikurang total cost. Klik OK. Nah, di sini adalah namanya transformasi data menggunakan custom column, add column, dan tadi kita memasukkan secara calculate dari si kolomnya itu sendiri. Bagaimana kita mendapatkan nilai dari kebutuhan data kita yang kita inginkan tadi ya. Misalnya tadi total revenue, bagaimana sih cara mendapatkan nilainya? Oh, berarti tadi unit sold dikali unit price. Kalau total cost gimana? Berarti unit sold dikalikan unit cost. Kalau total profit berarti tinggal total revenue dikurang total cost. Nah, ini adalah transformasi data terkait penambahan kolom. Nah, mungkin aja nanti untuk transformasi data itu kan mungkin banyak ya eh, macamnya gitu. Nah, teman-teman kan bisa lihat di modul praktikumnya. Nah, mungkin kali ini kita coba selesaikan dulu atau sudahi dulu proses transformnya dengan cara klik home, lalu kita close and apply. Nah, ini kita tunggu saja prosesnya. Oke, di sini teman-teman perhatikan dulu. Untuk setiap kolom yang kita tambahkan, ini kan ada total cost, total profit, total revenue ya. Kalau secara data, kalau kita lihat nih teman-teman, di sini, misalnya sales ya. Tadi kan kita sales total revenue, total cost, total profit. Secara visualnya itu kan berbasis angka ya, numbering. Tapi ada yang aneh nih teman-teman. Di sini secara tipe datanya ini dia sebenarnya bukan angka tapi teks. Artinya apa? Lihat. Di sini adalah rata kiri nih teman-teman dibandingkan dengan yang unit sold, unit price sama unit cost. Dia ini rata kanan. Nah, terus cara membedakannya apa lagi? Nah, di dalam total cost dan total profit dan total revenue ini tidak ada bentuk namanya sigma nih, teman-teman. Nah, kalau dia belum berbentuk sigma, berarti dia tipe datanya belum berbentuk numbering. Berbeda dengan unit cost, unit price, unit sold. Kok bisa seperti itu? Sekarang kita cek. Kita klik di sini unit sold. Nah, ketika unit sold kita klik, kita blok, di sini data type-nya adalah whole number atau formatnya tetap whole number. Coba kalau kita bandingkan dengan total revenue. Nah, di sini masih teks. Nah, ini dampaknya seperti apa teman-teman kalau ini tidak kita rubah? Nah, saya kasih contohnya ya seperti ini. Misalnya kita mau buat nih, misalnya total revenue gitu ya. Total revenue saya mau lihat misalnya per bulan gitu ya. Nah, bisa seperti ini. Kita pilih. Nah, di sini total revenue kita ambil. Terus kita pilih order date. Kita pilihnya kan per bulan nih. Nah, di sini akan problem nih teman-teman. Di sini kalau kita jadikan misalnya gini ya.
Nah, di sini disebutnya namanya count. Artinya apa? Dia itu bukan men-summary. Kalau teks itu dia tidak bisa dilakukan operasi aritmatika yang lain seperti sum, seperti min, max, average gitu ya. Nah, di sini pilihannya dia hanya melakukan count. Count itu adalah menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus ada lagi namanya count distinct. Kalau count distinct itu dia menghitung nilai yang unik. Misalnya gini, jenis kelamin itu ada laki-laki, ada perempuan. Ternyata saya punya raw datanya ada 100 nih. 50 laki-laki, 50 perempuan. Kalau kita menghitung count, berarti laki-laki itu ada 50, perempuan itu ada 50. Kalau count distinct berarti dihitung satu. Laki-laki ya satu, perempuan ya satu. Karena tadi dia menghitung yang nilainya unik. Nah, karena tadi laki-laki itu ada 50 dan nilainya sama, maka dihitung satu, itu namanya count distinct. Kalau count dia dihitung 1, 2, 3 sampai berapa nih laki-lakinya. Ketika sudah sampai nilai terakhir 50, maka itu disebutnya 50. Itu namanya count. Nah, problemnya ini, ketika kita ingin melakukan summary, dia nggak bisa, karena dia tipe datanya adalah teks. Maka caranya gimana? Caranya kita rubah seperti ini, teman-teman. Ininya jadi whole number, kita klik yes. Nah, ketika kita rubah jadi whole number, maka total revenue ini akan ada muncul simbol sigma ini. Nah, ini kita bisa jadikan kalau ini memang dalam bentuk uang gitu ya, kita bisa rubah jadi currency, mata uang. Nah, kita pakai dolar misalnya. Nah, terus kalau mau ganti rupiah gimana? Tinggal cari aja di sini rupiah. Nah, anggap aja kita pakai dolar dulu ya. Nah, total cost juga sama. Kalau kita pakainya nanti teks, dia akan problem. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini kan total revenue saya sudah rubah menjadi whole number dan tipenya currency. Nah, sekarang kita lihat di sini saya hapus, saya masukkan lagi total revenue-nya. Nah, berbeda nih teman-teman. Kalau dia numeric, maka pilihannya variasi. Ada sum, berarti menjumlahkan, average mencari rata-rata, minimum mencari nilai terkecil, maksimum nilai terbesar. Nah, ini ada median, nilai tengah. Nah, ini berbeda teman-teman. Nah, ini adalah hal penting yang memang kalau kita tidak teliti gitu ya, akan menyebabkan visualisasi yang kita berikan atau yang kita buat ini bermasalah, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, berarti kita rubah dulu nih, teman-teman. Di sini total cost-nya kita rubah jadi whole number. Nah, lalu kita jadikan IDR dolar currency, ini juga sama. Kita jadikan whole number. Ini kita jadikan currency. Oke. Nah, selanjutnya kita coba buat visualisasi nih, teman-teman. Nah, di sini kita bisa membuat judulnya dulu. Cara membuat judul tuh gimana sih? Nah, di sini ada ini ya, ada insert text box atau di home ada text box gitu ya. Kita bisa insert text box, misalnya gini. Nah, oke. Nah, yang kotak garis putus ini adalah batas lembar kerja kita nih, teman-teman. Nah, di sini kita bisa kasih judulnya, misalnya dashboard monitoring penjualan gitu ya. Nah, ini kita bisa tebelin, hurufnya kita besarin, misalnya seperti ini, atau misal 20. Oke, nah ini kita bisa. Oke, seperti ini. Nah, terus kita mau bikin misalnya, oh kita pakai card gitu ya. Nah, di sini kita bisa pilih nih card. Card ini misal untuk melakukan summary. Berapa sih total revenue, total cost dulu ya. Misal, total revenue dulu deh. Total revenue berapa sih? Nah, terus di sini teman-teman, mungkin saya tidak tidak banyak memberikan apa ya namanya, memberikan bagaimana sih mengganti warna, bagaimana sih merubah font. Nah, teman-teman bisa ngulik di sini nih, di format pure visual nih. Misalnya gini, saya mau ganti judul gitu ya. Nah, title-nya kita hidupin aja. Berarti di sini adalah total revenue misalnya. Nah, nanti dia akan muncul nih teman-teman. Oh, saya nggak suka warnanya hitam, saya ganti warna putih, backgroundnya misalnya warna biru.
Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa nih, teman-teman. Jadi nanti tampilnya seperti ini. Terus saya mau nampilin garisnya gimana ya? Ya tinggal kalian ulik aja ya, ngulik lah bahasanya. Oh, saya perlu border. Nah, berarti kan ada garisnya nih. Seperti ini. Oh, ini revenue sekian. Nah, terus apalagi gitu ya. Oh, misalnya saya mau nampilkan total cost deh ya. Ini kan total revenue. Nah, berarti saya ganti nih jadi total cost. Nah, diganti dulu judulnya, total cost misalnya. Terus saya mau ganti warnanya jangan biru. Misalnya saya maunya merah nih. Oke. Terus saya mau ganti, nambahin lagi misalnya total profit gitu ya. Ini saya ganti jadi total profit. Nah, di sini saya ganti juga namanya total profit. Warnanya saya mau ganti, saya nggak suka misalnya warna ini. Kalau profit itu saya mau bedain, ya udah saya ganti warna hijau. Nah, seperti ini nih teman-teman. Ini bisa seperti ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan card gitu ya. Terus kita mau mau seperti apa lagi? Misalnya mau lihat revenue dan profit per bulan gitu ya. Nah, misalnya gini. Nah, misalnya kita ambil total cost, total profit, total revenue, terus kita ambilnya per bulan. Oke. Terus kita mau ganti judulnya ya bisa. Di sini ganti aja. Pertama total cost, total revenue, terus total profit dan total profit misalnya. Mau ganti warnanya ya bisa juga seperti ini kita ganti. Nah, terus saya nggak suka warnanya, tinggal ganti di mana? Teman-teman pokoknya ngulik saja di sini. Misal lines, ini kan pilihnya series itu all ya. Kita mau ganti satu-satu bisa. Cost, warnanya apa? Kalau cost berarti misalnya tadi merah. Nanti saya ganti. Oh, kalau profit tuh warnanya apa tadi? Oh, hijau. Oh, kalau misalnya revenue itu apa? Oh, ternyata misalnya biru gitu ya. Nah, jadi sama nih sama ininya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus bagaimana kalau kita mau menggunakan fitur rank gitu ya? Fitur rank kita bisa lihat. Di sini kita bisa lihat misalnya mau pakai apa. Apakah kita mau pakai seperti ini panel gitu ya. Misalnya kita mau lihat itu adalah eh, item tab kali ya. Kita lihat coba item tab itu apa isinya. Nah, item tab. Kita lihat dulu ya item tab dengan jumlah order terbanyak. Oke, kita count nih. Oke. Nah, terus oh iya, sebelum itu misalnya ini kan kalau garis-garis seperti ini kan belum ada angkanya nih. Kalau kita deketin baru ada angkanya. Gimana nih? Tinggal tambahin aja visualnya, teman-teman. Di sini ada data label, kalian hidupin aja. Nah, nanti akan ada angka-angkanya nih. Nah, di sini teman-teman, kita lihat. Ini kan semua jenis item ya. Paling banyak dibeli nih misalnya. Nah, sekarang saya mau melihatnya cuma tiga. Maka kalian di sini nih teman-teman, fungsi filternya. Nah, di sini hati-hati dalam meletakkan filter. Di sini ada tiga. Filter on this visual, filter on this page, filter on all page. Artinya apa? Kalau kita menerapkan filter on this visual, artinya kita hanya merubah visual yang kita pilih doang. Kalau kita filter on this page, artinya apa? Ketika kita taruh filternya di sini, maka semua visualisasi ini di dalam satu page ini akan berubah semua, teman-teman. Kalau filter on all page, artinya apa? Di sini kan kita punya page 1. Nah, kalau kita punya page 2, page 3, maka seluruh page itu akan digantikan atau akan terfilter lah, bukan digantikan, akan terfilter semua datanya. Nah, misalnya di sini kita kan pakai count of order ID by item type. Nah, ini kita mau ganti judulnya bisa nih, teman-teman. Misalnya ini 3 produk dengan order terbanyak gitu ya. Misalnya kayak ini kalimatnya. Nah, ini kita ganti misalnya warna putih, misalnya kita warna hitam. Nah, ini boleh nih. Nah, terus bagaimana fungsi ranknya? Tinggal di sini, teman-teman. Sorry. Nah, di sini.
kita ada basic filter, advanced filter, ada top end. Ini kita bisa pilih top end, top. Nah, ini kita pilih misalnya berapa? 3, 4, 5. Nah, kita bisa pilihnya 3 nih. 3 produk terbanyak. Nah, di sini ada apply filter. Ini belum bisa diklik kalau by value-nya kita tidak isi. Nah, sekarang untuk mencari order terbanyak ini dilihat dari mana? Maka kita lihat dari sini order ID-nya. Oke, kita apply. Nah, di sini akan kelihatan, oh, kalau cloth 13, kosmetik 13, office supply ini ada banyak, ada 12. Maka kita bisa lihat, oh, ternyata ada yang paling banyak tuh di peringkat pertama ada clothes, pakaian, kosmetik, dan office supply. Nah, ini kita bisa lihat di sini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, terus misalnya kalau kita mau bikin apa lagi, misalnya saya mau lihat berdasarkan sales deh, sales reference. Nah, kita cek kira-kira yang paling banyak siapa nih. Nah, tinggal ke order ID-nya. Kita klik. Nah, seperti ini. Oh, ternyata yang paling banyak misalnya siapa gitu. Atau kita mau pakai yang ini. Ya bisa aja yang paling banyak siapa ordernya. Nah, tinggal kita masukin labelnya. Oh, sorry, ini kita pakai yang ini aja. Nah, yang paling banyak siapa nih? Oh, ternyata F yang paling banyak. Nah, tinggal kita ganti judulnya. Misalnya, uh, sales representative dengan order terbanyak. Nah, ini kita bisa ganti seperti ini misalnya judulnya. Nah, nah ini teman-teman. Ini bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini tinggal diatur aja ukurannya. Nah, ini tinggal diganti aja. Misalnya saya mau pakai visual border, ya boleh kayak gini. Nah, ini teman-teman. Ini seperti ini. Jadinya kalau untuk melihat ini ya, untuk melihat apa ranknya. Kalau kita mau cari rank tadi seperti itu. Kalau mau lihat tadi misalnya data apa yang mau kita tampilin, misalnya sales dengan order terbanyak, itu kita bisa lihat. Nah, selanjutnya misalnya kita buat namanya slicer gitu ya, slicer filter. Nah, slicer itu bisa kita pilih seperti ini teman-teman. Ini slicer. Nah, misalnya kita mau seperti ini, misalnya ini saya kecilin dulu deh ya. Nah, ini saya atur, saya seperti ini. Nah, gini kan ya. Nah, ini juga saya bikin border deh, biar agak bagus. Oke. Nah, terus ini saya mau filter nih. Misalnya saya mau filter berdasarkan tahun. Nah, makanya kita pilih tahun. Nah, ini kita bisa ganti formatnya di sini. Ada slicer setting, pilihnya misalnya drop down. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau ganti warnanya gimana? Ini bisa di sini font color, background gitu kan, border dan lain sebagainya. Ini kita mau ganti seperti apa? Misalnya saya mau biru, ya boleh aja. Tulisannya warna putih. Terus ini tulisannya bisa pencarian berdasarkan tahun. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita seperti ini, terus kita kasih border dulu ya. Ntar saya kasih border. Nah, bentar. Saya kasih ini dulu deh. Efek border. Nah, oke. Nanti gini nih teman-teman. Kalau kita cari berdasarkan tahun, dia berubah nih. Nah, pergerakannya nih. Nah, seperti ini. Jadi, ini namanya slicer nih. Nah, terus kalau kita mau tambahin, bisa nggak? Bisa, tambahin aja. Misalnya, pencariannya berdasarkan apa? Item type kah? Nah, tinggal kita ganti aja judulnya. Pencarian berdasarkan produk. Nah, misalnya gini. Misalnya, saya filter nih 2010, tapi produknya apa? Baby food. Nah, ini bisa nih. Seperti ini. Misalnya, cloth, kosmetik gitu ya. Ini bisa. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa filter nih berdasarkan ini. Oke, jadi itu teman-teman kita udah belajar namanya transformasi data.
mendapatkan data kolom, kolom baru, lalu melakukan calculate, lalu melakukan visualisasi data, terus kalian membuat rank gitu ya. Nah, selanjutnya kita slicer. Nah, selanjutnya kita mau coba teman-teman namanya relasi ya, relasi data. Nah, di sini kan saya punya relasi nih, ada namanya order prioritas, ada namanya sales. Nah, di sini kan kalau kita lihat kolom sales itu order priority-nya cuma HCL gitu ya. Nah, kalau kita mau tahu HCL ini sebenarnya apa sih pengertiannya? Berarti kan kita butuh data lagi nih, namanya table order prioritas. Di sini ada ID, ada critical. Karena seperti ini nih, misalnya gini ya teman-teman. Saya mau bikin visualnya seperti ini nih misalnya. Ini contoh ya. Ini saya kecilin dulu deh. Ya, sama-sama kita kecilin gitu ya. Nah, ini saya atur dulu. Nah, misalnya ini saya kecil, ya seginilah, boleh ya. Nah, gini. Oke, ini saya besarin. Oke, terus ini saya seperti ini. Nah, misalnya saya mau tahu berapa sih jumlah order dari order prioritasnya gitu ya. Nah, di sini order ID, nah Nikon kan. Nah, cuman kan dia bingung nih. Nah, saya kasih judul dulu deh. Jumlah order berdasarkan prioritas. Oke, saya kasih warna biru, putih. Oke, seperti ini. Nah, cuman kan bingung ya teman-teman, H ini, L ini, C ini, M ini mana ya? Nah, maka kita butuh nih tadi data atau tabel tambahan tadi yang namanya table order prioritas. Maka cara gimana? Caranya adalah kita menggunakan namanya model view. Nah, di sini kalau kita lihat kolom sales itu diwakilkan namanya order priority. Kalau di order prioritas namanya order prioritas. Jadi kita seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman belajar di sistem basis data di semester sebelumnya, ada namanya primary key, ada foreign key. Nah, bisa jadi setiap kolomnya berbeda nih nama kolomnya. Contoh kayak gini. Di sini nama kolomnya order prioritas. Di sales ini namanya order priority. Kan beda nama kolomnya. Tapi yang diinginkan itu atau yang dicocokkan itu bukan nama kolomnya, teman-teman. Tapi lebih kepada nilai yang ada pada kolom tersebut. Kira-kira bener nggak, sama nggak? Oh, kalau order prioritas berarti isinya misalnya di sini critical, high, low, medium. Nah, berarti yang kita join itu bukan ini, tapi di sini, tapi ID-nya yang kita cocokin karena dia nilainya yang sama, CHLM. Nah, di sini, sorry, di sales itu HCLM ini kan order priority. Maka yang perlu kita join adalah kolom order priority dengan kolom ID. Caranya gimana? Kalian tinggal drag aja. Di sini ID, maka di sini order priority. Maka di sini akan otomatis sistem menampilkan, oh ternyata kalau ID itu isinya CHL. Oh, order priority itu HCL, berarti sama nih. Berarti ini yang kita kita samakan, bukan ke sini, bukan ke sini dengan ke sini. Nanti nggak bakal ketemu. Karena di sini tulisannya critical, tapi di sini cuma HCL, di sini critical high low, maka perlunya yang ID. Nah, inilah yang kita pilih, lalu kita save. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini kan tampilannya order priority HLCM gitu ya. Nah, kalau ini sudah digabung, teman-teman, dia lebih mudah. Ininya bisa kita seperti ini nih. Ini kita klik dulu ya, sebentar. Ini saya kasih warna, kasih pembatas dulu biar teman-teman bisa lihat perbedaannya. Oke. Nah, di sini kan kita masih menggunakan kolom order priority pada sales ya. Karena dia sudah direlasikan, digabung, maka kita nggak bisa kita tidak pakai nih order priority yang ada di sales, tapi lebih kepada sini. Nah, seperti ini. Jadi high, low, critical gitu ya. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, high, low, critical, medium. Nah, kan sama nih secara persentasenya. Nih, lihat. Nah, 30, 21, 22, 27 kan. Kita lihat di sini. Nah, 30, 21, 22, 27 sama.
Nah, kalau kita tidak pakai relasi, problemnya di mana? Lihat, bedanya di sini. Ini kan 30, 21, 22, 27. Ini kita hapus nih, kita klik, kita delete. Dia nggak punya relasi nih. Kita balik lagi ke sini. Maka dia akan dibagi rata. 25%, 25%, 25%, 25%. Padahal secara data tidak seperti itu, tidak dibagi rata. Nah, gitu. Jadi pentingnya tadi di sini nih, relasi ini. Nah, seperti ini. Kalau kita sambung, nah secara persentasenya beda, 30, 21, 22, 27%. Nah, ini adalah dari fitur terkait relasi table gitu, teman-teman. Nah, mungkin itu ya, teman-teman, yang bisa saya demokan, yang bisa saya praktekkan untuk teman-teman lakukan lagi nih, praktekkan lagi dari data-data yang lain dengan tadi ya, yang tadi saya bilang ngulik ya, bahasanya ngulik. Di sini misalnya di sini kan ada beberapa fitur ya, misalnya ada table metrik, ada table dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara menampilkan data seperti itu? Nah, diulik aja dari sisi apa? Ya udah dari sumbu X-nya, sumbu Y-nya, atau dari sisi legend-nya gitu teman. Ini diulik. Kalau dari sisi pewarnaan, kalian nguliknya di sini. Jadi itu. Jadi peran mahasiswa di sini adalah belajar mandiri. Artinya apa? Kalian belajar mengeksplor lah ya dengan tools-tools yang ada pada Power BI ini atau fitur-fitur yang ada pada Power BI, BI Desktop ini gitu teman-teman. Nah mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video lainnya.